Bab 1427. Pertempuran antara naga dan harimau. Sepertinya kalau bicara soal kekuatan puncak, Hinata masih lebih unggul. Hendy menghela napas panjang. Kekuatan kultivasi anak ini bahkan belum mencapai alam kemuliaan tingkat 3. Alasan mengapa dia bisa bertarung melawan Hinata karena dia memanfaatkan alamnya sendiri dan berbagai jenis harta karun serta teknik rahasia. Hal-hal ini tentu saja bisa menutupi kerugiannya. Tetapi kalau dia bersaing dengan seseorang yang berada di alam kemuliaan tingkat 7, dia tetap akan kalah. Apalagi Hinata bukanlah seorang kultivator alam kemuliaan tingkat 7 biasa. Aku yakin pertandingan ini akan segera berakhir. Yakub Haryanti yang merupakan penguasa kerajaan atas keluarga Haryanti berkata dengan tenang. Anda benar. Sepertinya Agam sudah mencapai batasnya. Sementara Hinata masih memiliki beberapa cara yang belum dia gunakan. Sekarang, anak itu sudah kehilangan harapan. Hisham Haryanti, penguasa kerajaan bawah berkata sambil menggelengkan kepalanya. Hinata adalah seorang pria sejati. Julan berkata sambil menatap situasi medan perang. Saat melihat Agam berlumuran darah dengan wajah yang tetap datar, Julan hanya bisa mendengus dengan penuh emosi. Tepat ketika dia akan berceramah kepada generasi muda di keluarganya tentang keteguhan hati Agam, matanya tiba-tiba menyempit dan menatap lekat ke arah Agam yang ditekan dengan kuat oleh Hinata. Seketika itu juga, raut wajahnya langsung berubah. Aura di tubuh anak itu melonjak dengan cara yang tidak biasa. Apa dia akan menerobos? Tidak, dia tidak mungkin menerobos. Dia pasti menggunakan semacam teknik rahasia lainnya. Tapi, teknik rahasia apa yang bisa membuat kekuatannya meningkat seperti ini? Ini terlalu... Buyut, Anda harus memperhatikan citra Anda. Salah satu keturunannya kembali mengingatkan. Namun, kali ini Julan benar-benar mengabaikannya. Bukan hanya dia. Bahkan Yakub dan Hisham yang baru saja membuat kesimpulan langsung mengubah raut wajah mereka. Kekuatan ini... Penguasa neraka sudah menyimpannya sejak lama. Di langit, salah satu petapa agung Asura berkata dengan ekspresi serius. Bahkan pada saat ini dia tidak bisa menahan kekhawatirannya. Firia, Ersan, dan Deswan juga terdiam. Bisakah mereka bertiga menang melawan Agam jika mereka menyerang secara bersamaan? Di masa lalu, mungkin mereka bisa. Namun, sekarang mereka tidak akan bisa. Aura di tubuh Agam berangsur-angsur meningkat dan membuat mereka merasa tertekan. Bahkan aura mereka sendiri menjadi sangat lemah. Seutas senyuman perlahan-lahan muncul di wajah Gibran. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat dia melihat ke arah ruang hampa yang ada di atas. Kemudian, sorot matanya menjadi serius. Hinata benar-benar tenggelam dalam kekuatannya yang luar biasa dan tidak memperhatikan perubahan dalam aura Agam sedikit pun. Dia hanya melihat bahwa tubuh Agam makin penuh luka. Selain itu, tombaknya perlahan-lahan menerobos pertahanan Agam dan menusuk ke arah jantungnya. Saat berpikir bahwa Agam sudah kehabisan kekuatannya, senyum di wajah Hinata menjadi makin ganas dan lebar. Dasar bajingan! Tempat ini adalah medan perang kuno yang disebut sebagai Jurang Dewa. Di tempat ini, bahkan para dewa pun bisa mati. Aura Hinata kembali melonjak. Pertahanan yang didirikan oleh Agam langsung hancur seketika. Dia bahkan seperti sudah membayangkan sebuah adegan di mana jantung Agam tertusuk oleh tombaknya. Kamu bilang kamu adalah penguasa neraka. Tapi, hari ini aku akan menguburmu. Dasar dewa palsu. Hinata menjadi histeris dan saat ini kekuatannya sudah mencapai puncaknya. Dalam sekejap, dia langsung menghancurkan aura Agam dan mengarahkan tombaknya langsung ke jantung Agam. Namun, tiba-tiba seberkas cahaya perak meledak dari tubuh Agam. Saat ujung tombak menembus cahaya perak itu, Hinata merasa seperti menabrak sebuah penghalang yang tidak bisa dihancurkan. Tombak penghancur langit yang tidak bisa dihancurkan itu tidak bisa menembus cahaya perak tersebut dan langsung melengkung. Apa-apaan ini? Senyuman di wajah Hinata langsung lenyap. Saat berikutnya, raungan naga bergema di seluruh langit. Aura dewa harimau yang dilepaskan dari kepala tombak langsung menjadi lemah.
Saat ini, pola naga berwarna perak muncul di dahi Agam. Kemudian, auranya meningkat tajam dan hampir menyamai aura milik Hinata. Agam mengayunkan pisau pembunuh dewa dan aura pisau magis itu meningkat secara drastis. Dengan satu tebasan, Hinata yang kekuatannya sangat luar biasa langsung terlempar ke belakang. Dengan kekuatan serangannya tersebut, sosok Agam juga terlempar mundur hingga puluhan meter. Namun, dia bisa menghentikannya dalam waktu sekejap. Saat ini, dia menggenggam pisau pembunuh dewa dengan erat dan suara raungan naga menggema di langit. Cahaya emas dan perak menyembur keluar dari tubuh Agam. Saat ini, cahaya tersebut menyelimutinya dan mengubahnya menjadi bayangan ilusi naga purba yang sangat panjang. Dengan mengentakkan kakinya, Agam menggerakkan tubuhnya dan bergegas menyerang Hinata dengan momentum yang sangat mengejutkan. "Beraninya kamu melakukan hal seperti ini?" Hinata berteriak dengan penuh amarah. Kemudian, dia memegang tombak penghancur langit dengan kedua tangannya hingga pembuluh darah di tubuhnya tampak menonjol. Saat ini, matanya yang mirip mata harimau terlihat penuh dengan niat membunuh yang ganas. Cahaya hitam dan kuning menyembur keluar dari tubuhnya dan langsung menyelimuti tubuhnya. Kemudian, sosoknya berubah menjadi harimau yang sangat besar dan panjang. Harimau itu terlihat memesona dan juga ganas pada saat bersamaan. Leluhur naga melayang di langit. Dewa harimau melangkah di bumi. Pertempuran antara naga dan harimau meledak pada saat itu juga. Suasana spektakuler pertarungan naga dan harimau terjadi di depan mata semua orang. Keturunan leluhur naga. Tidak, ini bukan hanya keturunan leluhur naga. Tunggu, kenapa aura anak ini tidak asing? Sepertinya, itu adalah roh naga. Roh naga ibu kota kekaisaran. Apa anak ini sudah menyatu dengan roh naga dan menggabungkannya dengan dirinya sendiri? Julan berseru dengan penuh keterkejutan hingga air liurnya menyembur keluar. Saat ini, tubuhnya gemetar hebat. Para penonton juga terkejut melihat situasi ini. Namun, ada juga orang-orang yang mundur perlahan saat melihat Julan yang terlalu bersemangat. Mereka tidak tahan dengan sikapnya dan mengolok-oloknya di dalam hati mereka. Jika bukan karena pertempuran hari ini, mereka tidak akan tahu bahwa buyut mereka akan memiliki sifat seperti itu. Dia bukan komentator, tetapi dia tidak henti berbicara terus-menerus. Roh naga ibu kota kekaisaran. Hendy menunjukkan ekspresi penuh keterkejutan. Roh naga sudah ada di ibu kota kekaisaran selama hampir 1000 tahun. Ada banyak kultivator yang tak terhitung jumlahnya sudah menginginkan kekuatan tersebut untuk waktu yang lama. Mereka tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun lamanya berusaha untuk mendapatkan kekuatan roh naga tersebut, ternyata roh naga tersebut berakhir di tangan Agam. Tanpa sadar, Hendy mengalihkan pandangannya ke arah Gibran. Ada senyuman tipis yang terlihat di sudut mulut Gibran. Terlihat bahwa dia ingin tertawa, tetapi berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Pria tua ini memang sulit untuk dihadapi. Namun, mereka tetap tidak bisa dibandingkan dengan Gibran. Menyatukan roh naga dan menggabungkannya dengan keturunan leluhur naga sudah berevolusi menjadi kemampuan baru. Cara inilah yang menjadi alasan utama peningkatan drastis kekuatan penguasa neraka yang tiba-tiba. Kata Yakub dengan suara yang dalam. Kesempatan anak ini benar-benar membuat iri hati. Hisham tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Mulutnya memang berkata seperti itu. Tetapi di dalam hatinya, dia mau tidak mau harus mengakui keganasan Agam. Apakah mendapatkan roh naga benar-benar sebuah kesempatan? Mereka pernah berada di sana beberapa kali. Meskipun mereka bisa bertahan dari lantai pengunci jiwa neraka, mereka tetap tidak bisa membuka peti mati perunggu itu. Meskipun mereka berhasil membuka peti mati perunggu itu, mereka mungkin tidak akan mendapatkan pengakuan dari roh naga. Selain itu, roh naga pasti tidak akan bersedia menyatu dengan tubuh mereka. Aku benar-benar tidak menyangka bisa menyaksikan pertarungan naga dan harimau seperti ini. Tapi, naga ini adalah leluhur naga, sementara harimau itu hanya dewa harimau. Salah satu petapa agung Asura berkata sambil menggelengkan kepalanya dengan pelan. Sekarang, Agam dan Hinata berdiri di garis awal yang sama. Namun,
Apakah pertandingan ini akan berakhir imbang? Tidak, tidak akan. Alam milik Agam jauh lebih tinggi daripada Hinata. Dewa harimau tidak bisa dibandingkan dengan leluhur naga sama sekali. Mulut Jericho terbuka lebar dan matanya tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Kemudian, perasaan kehilangan dan keputusasaan segera menyelimuti dirinya. Dia masih ingat bahwa, setengah bulan yang lalu, dia dan Agam baru bertarung untuk pertama kalinya. Saat itu, dia dan Agam bertarung dengan seimbang. Namun, dengan kekuatan Agam saat ini, dia harus mengakui satu hal. Dia sudah tertinggal jauh dari pemuda ini. Dia tidak akan pernah bisa melampaui Agam seumur hidupnya. Dia hanya bisa memandang Agam dari bawah. Pada saat ini, pandangan semua orang mengikuti dua bayangan ilusi besar yang ada di lapangan. Saat pertempuran antara keduanya makin intens, kekuatan mereka juga mencapai puncaknya. Orang-orang bisa merasakan bahwa jantung mereka berdetak dengan sangat kencang. Ketika melihat Agam yang ditutupi oleh bayangan leluhur naga, sulit membayangkan seberapa besar kesenjangan kekuatan di antara mereka dengan pemuda itu. Agam yang seharusnya berada di ambang kejatuhan tidak hanya membalikan keadaan, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda melampaui Hinata baik dalam kekuatan serangan maupun aura. Kedua belah pihak sudah menggunakan kekuatan mereka hingga batas maksimal. Bab 1428. Transformasi Harimau Alam Semesta. Hinata berpengalaman dalam pertempuran dan kendalinya atas kekuatan transformasi Dewa Harimau jelas lebih unggul daripada Agam. Namun, apakah mungkin kekuatan leluhur naga bisa ditekan oleh kekuatan Dewa Harimau tersebut? Saat pertempuran berlanjut, Agam makin terampil dalam mengendalikan kekuatannya sendiri. Saat menghadapi serangan berulang dari Hinata, dia tidak hanya dengan mudah mempertahankan diri, tetapi juga memberikan serangan balik yang kuat pada saat-saat kritis. Serangan tersebut juga menyebabkan berbagai macam luka muncul di tubuh Hinata. Meskipun Hinata bisa menyembuhkan dirinya sendiri, proses tersebut akan terus menguras energinya. Hal ini membuatnya kehilangan inisiatif dan kesulitan menghadapi serangan sengit Agam. Tentu saja Agam juga memiliki kekurangan yang signifikan. Kesenjangan kekuatan kultivasi membuatnya tidak bisa mempertahankan keadaannya saat ini untuk waktu yang lama. Dia harus segera menyelesaikan pertarungan ini. Hinata juga memiliki pemikiran yang sama. Dengan satu tabrakan, mereka berdua langsung terlempar ke belakang. Secara bertahap, tubuh ilusi keduanya muncul dan bisa dilihat oleh semua orang. Saat melihat penampilan mereka berdua, raut wajah semua orang langsung berubah. Pakaian Agam sudah robek-robek. Di antara lengan dan perutnya terdapat bekas luka seperti gigitan harimau yang ganas. Darah mengalir dengan deras dan membasahi pakaian di tubuhnya. Kondisinya ini agak mengejutkan orang-orang. Vero terdiam selama beberapa saat dan tiba-tiba merasakan tubuh Delia agak gemetaran saat berada di gendongannya. Seketika itu juga, dia segera mengulurkan tangannya untuk menghalangi pandangan Delia. Delia, jangan takut. Ayah akan baik-baik saja. Vero menggigit bibirnya dan memaksakan senyum gembira untuk menghibur Delia. Dia juga mengalihkan pandangannya dan berusaha sebisa mungkin untuk menahan perasaannya. Ayah. Delia berbalik dan memeluk Vero dengan erat. Air mata jatuh membasahi pipinya dan mata hitam pekatnya mulai terlihat memerah. Tiba-tiba, cahaya tersembunyi memancar dari gelang 9 lubang di pergelangan tangan Delia, seolah mencari keseimbangan dengan energi tertentu di dalam tubuh Delia. Agam sudah terluka parah. Namun, satu-satunya hal yang membuat Vero dan beberapa orang yang mendukungnya merasa lega adalah bahwa kondisi Hinata juga tidak jauh lebih baik. Pakaiannya sudah robek dan tubuhnya penuh dengan darah serta luka sayatan pedang. Selain itu, ada luka yang parah di bagian perutnya yang hampir membelah tubuhnya. Orang-orang bahkan bisa melihat organ dalamnya yang menggeliat. Hinata memang memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat cepat ketika berada dalam transformasi Dewa Harimau. Namun, konsumsi energinya sangat besar dan membuat kemampuan penyembuhannya menjadi jauh lebih lambat dari sebelumnya. Pada saat ini, seluruh lapangan menjadi sunyi. Semua orang menahan napas dan tidak berani bersuara. Situasi saat ini terus berubah. Jika satu pihak sudah kalah dan tidak bisa bergerak lagi, mereka baru bisa melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah.
pertarungan sengit antara Agam dan Hinata makin mengerikan. Seberapa dalamkah kebencian yang tumbuh di dalam hati mereka hingga mencapai situasi seperti ini? Angin dingin bertiup menerpa keduanya dan menyapu di atas luka-luka mereka. Seketika itu juga, mereka merasa seperti ada es yang menempel di luka tersebut. Agam menatap Hinata dengan raut wajah yang sangat tenang. Terlepas dari apakah dia dirugikan atau bahkan diuntungkan, dia tidak mengubah ekspresinya sedikit pun. Piup mata Hinata penuh dengan amarah. Dia menatap tajam ke arah pemuda yang ada di atasnya dan menancapkan tombak penghancur langit ke tanah. Batu besar yang terkena tancapan tombak tersebut langsung terbelah dan serpihan yang terbang berguling ke kaki Hinata. Begitu berhenti, serpihan batu tersebut langsung bergetar tak beraturan. Saat ini, seluruh jurang dewa bergetar dengan hebat. Rambut panjang Hinata yang berwarna kuning keemasan berkibar meskipun tidak ada angin yang berembus. Awan hitam mulai berhamburan di langit dan sinar matahari menyinari rambut panjangnya seperti nyala api keemasan yang berkobar. Dia sedang membakar semua energinya dan memaksanya untuk sampai titik ini. Saat melihat tindakan Hinata, raut wajah anggota keluarga Haryanti langsung berubah. Ekspresi wajah Gibran juga menjadi lebih serius. Dia melakukan transformasi Dewa Harimau tingkat tertinggi. Transformasi harimau alam semesta. Dia benar-benar menggunakan cara ini. Julan berkata sambil menghela napas. Untuk bisa menjadi salah petinggi utama di keluarga Haryanti, seseorang pasti memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Meskipun Agam memiliki banyak harta karun tersembunyi, dan juga teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya, warisan keluarga Haryanti juga tidak lemah. Sepertinya pertarungan ini akan segera berakhir. Salah satu petapa agung Asura berkata dengan suara yang dalam dan ada kilatan putus asa di matanya. Sedikit lagi Agam akan berada di ambang kemenangan melawan Hinata. Namun, Hinata adalah seorang jenderal yang hebat. Agam sudah ditakdirkan untuk tidak bisa mengalahkannya. Dasar bajingan! Kamu harus merasa bangga karena akan mati di tanganku. Hinata berkata dengan suara serak. Setelah kata-kata itu terucap, seluruh area terasa seperti bergetar. Pada saat yang sama, tubuh Hinata perlahan terangkat ke udara. Kemudian, energi langit dan bumi di dalam dirinya mendidih dengan ganas, seperti sebuah gunung berapi yang akan meletus. Gelombang energi berwarna keemasan memancar dari tubuhnya dan terus menyebar keluar. Gejolak energi emas tersebut berkumpul menjadi satu dan mengisi seluruh jurang dewa dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Apa semua ini akan berakhir seperti ini? Agam melihat situasi ini dengan tenang dan perlahan berkata, Dasar tetua brengsek! Kamu sudah mencelakai kakakku dan aku sudah membunuh cucumu. Kita berdua memang sudah lama saling membenci. Kalau begitu, mari kita akhiri semuanya. Pisau pembunuh dewa terlepas dari tangan Agam melayang di depannya dengan tidak teratur. Emosi di mata Agam menghilang. Bahkan ketenangannya pun tidak lagi ada. Sebaliknya, saat ini hanya ada kehampaan di dalam dirinya. Semua orang tersentak saat melihat kondisi Agam. Anak ini benar-benar memiliki banyak teknik tersembunyi. Teknik ini bahkan membuat transformasi harimau alam semesta milik Hinata terlihat lemah. Teknik macam apa ini? Hinata bergumam pada dirinya sendiri. Kepercayaan dirinya barusan langsung menghilang dan digantikan oleh keterkejutan dan kepanikan. Dalam sekejap, matanya yang seperti mata harimau menjadi buas. Mata itu menyusut dan dia berteriak dengan penuh ancaman. Dasar bajingan rendahan! Apa kamu pikir aku akan memberimu kesempatan? Setetes darah esensi menyembur keluar dan berubah menjadi sinar kristal cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sinar tersebut menyebar dan bergabung dengan kekuatan alam semesta. Dalam sekejap, kekuatan alam semesta jurang dewa penuh dengan cahaya keemasan. Apa ini? Apa yang terjadi? Harimau ilahi! Di kejauhan, semua orang melihat bahwa kekuatan alam semesta di jurang dewa sudah berubah menjadi seekor harimau ilahi raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Saat ini, Agam berada di dalam perut harimau ilahi itu. Transformasi harimau alam semesta. Teknik paling kuat Hinata. Dengan teknik ini,
dia bisa melenyapkan 1000 pasukan musuh dalam sekejap mata. Di antara mereka bahkan ada musuh tangguhnya yang jauh lebih kuat darinya. Hinata benar-benar melukai esensinya sendiri dan menghancurkan dasarnya. Dia menggunakan transformasi harimau alam semesta miliknya untuk mengubahnya menjadi seekor harimau ilahi. Agam akan kalah. Para kultivator yang hadir di tempat itu langsung berseru dengan penuh keterkejutan. Wajah Hendy, Karto dan yang lainnya langsung memucat. Niat membunuh Hinata sangat kuat. Dia terlihat seperti sedang memperjuangkan nyawanya. Suasana di keluarga Haryanti menjadi makin tegang. Meskipun Agam menggunakan teknik yang sangat kuat, dia tidak akan bisa selamat lagi. Dengan kata lain, Hinata sudah bergerak terlebih dahulu dengan sangat cepat. Agam tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Hahaha. Januar mendapatkan kembali kesadarannya. Dia tidak lagi menyembunyikan emosinya dan tertawa terbahak-bahak. Januar, ada apa denganmu? Kenapa kamu bersikap seperti ini? Karto berteriak marah, bahkan mengabaikan hubungan darah mereka. Apa aku tidak boleh tertawa? Hahaha. Aku sangat ingin tertawa. Januar melepaskan frustrasinya yang sudah ditahan sejak. Saat ini, wajahnya menunjukkan kegilaan. Anak ini sudah cari mati sejak awal karena berani menantang Hinata. Kenapa kamu jadi menyalahkanku? Hahaha. Pembuluh darah di dahi Januar mulai menonjol saat dia tertawa. Mati. Dia akhirnya akan mati. Batu sandungan ini akan segera mati. Bunuh dia untukku! Bunuh dia! Renanda dan Aldo berteriak histeris. Seolah mendengar suara-suara ini, Hinata mengepalkan tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kemudian, dia berteriak dengan ganas. Transformasi harimau alam semesta menjadi harimau ilahi. Murnikan! Begitu kata-kata itu terucap, harimau ilahi mengeluarkan raungan yang menggetarkan alam semesta. Cahaya keemasan yang pekat muncul di sekelilingnya dan melahap Agam seperti api keemasan tak berujung. Aliran cahaya itu mengabaikan pertahanan Agam dan menembus ke dalam pori-porinya. Kemudian, cahaya tersebut mengalir ke meridiannya dan memurnikan diri dari dalam. Sorot mata Agam menjadi serius. Gawat! Kekuatan serangan ini jauh melampaui imajinasi. Agam terpaksa bangun dari keadaan 7 tebasan mematikan dan menggerakkan semua energinya untuk memaksa cahaya-cahaya tersebut keluar dari tubuhnya. Namun, semua ruangan di tempat tersebut sudah diubah menjadi harimau ilahi oleh Hinata. Tempat ini sudah menjadi wilayah kekuasaan Hinata. Meskipun dia melakukan segala upaya untuk mengusir cahaya yang mengalir di dalam tubuhnya, cahaya yang masuk ke dalam tubuhnya malah makin banyak. Tanpa akhir, tanpa batas. Ceti, sepertinya Agam tidak akan bisa melawan. Apakah tidak ada jalan keluar? Agam mengembuskan dengan pelan dan tetap mempertahankan ketenangan mutlaknya. Dia mengangkat kepalanya dan memandang langit. Jika dia ingin menyelesaikan permainan, dia hanya bisa melakukannya dengan membakar semua energinya, bahkan mengorbankan nyawanya. Bab 1429, ribuan orang muncul. Saat sedang memikirkan hal tersebut, Agam melindungi hati dan pembuluh jantung serta memperkuat meridiannya. Saat dia hendak melakukan terobosan, aura harimau ilahi di dalam tubuhnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Hah? Agam tampak terkejut. Dia merasakan aliran panas mengalir dari dadanya. Kemudian, aliran tersebut melonjak ke kaki dan tangannya, serta tulang-tulangnya dan kekuatan fisiknya pun mulai pulih. Setelah melakukan pemeriksaan yang cermat, dia mendapati bahwa cahaya yang masuk ke dalam tubuhnya dimurnikan dan diekstraksi menjadi kekuatan murni saat bertemu dengan energi murni di dadanya. Kemudian, kekuatan murni tersebut langsung menyuburkan energi di tubuhnya. Selain itu, energi murni tersebut adalah benda misterius yang diambilnya dari kotak kayu di tangan Mahaguru Wirya. Saat itu, ketika energi murni tersebut masuk ke dalam tubuhnya, Agam tidak tahu cara menghadapinya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa energi tersebut akan memainkan peran penting dalam pertarungannya saat ini. Sepertinya aku sudah salah paham padamu.
Agam bergumam pada dirinya sendiri sambil memegang dadanya. Kemudian, dia menatap Hinata dan tanpa sadar mengungkapkan sebuah senyuman. Kekuatan transformasi harimau alam semesta yang dilepaskan oleh Hinata memang sangat menakutkan. Namun, dengan perlindungan dari energi murni itu, cahaya yang menyerang tubuh Agam tidak bisa membahayakannya sedikitpun. Sebaliknya, cahaya itu malah diolah menjadi energi yang menyuburkan tubuhnya dan mengisi kekuatan yang sebelumnya terkuras. Dengan kekuatan tersebut, Agam bahkan bisa mengalahkan Hinata tanpa perlu menggunakan 7 tebasan mematikan. Tersenyum, reaksi Agam membuat semua orang tercengang. Meskipun terhalang oleh formasi yang ada di jurang dewa serta jauhnya jarak yang memisahkan orang-orang tersebut, mereka masih bisa merasakan kekuatan transformasi harimau alam semesta. Bahkan seorang kultivator alam kemuliaan tingkat 7 pun pasti akan tewas jika terkena serangan tersebut. Terlebih lagi, Agam sudah terluka parah dan kehabisan tenaga. Bagaimana mungkin dia tetap tidak terluka? Semua orang tidak bisa mempercayai kejadian ini. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa Agam sedang berpura-pura. Saat ini, hanya Gibran yang tidak bisa menahan senyuman tipis di wajahnya. Energi murni acak. Meskipun dia belum pernah memilikinya, dia pernah membaca buku-buku kuno leluhurnya. Energi murni acak adalah energi yang paling murni dan paling misterius dari 3 energi yang ada. Karena kemurniannya tersebut, segala sesuatunya menjadi terbalik dan energi tersebut bisa juga menghasilkan energi iblis acak. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu kegunaan energi tersebut. Setelah berabad-abad lamanya, tidak ada seorang pun dalam catatan kuno yang pernah memilikinya. Namun, karena energi tersebut ada hubungannya dengan kemurnian, maka energi itu juga bisa memurnikan energi lainnya. Misalnya, aliran cahaya yang mewakili energi harimau ilahi milik Hinata. Meskipun energi dewa harimau sangat kuat, energi itu tidak bisa dibandingkan dengan energi murni acak. Di antara semua energi yang ada di tempat tersebut, energi murni acak adalah energi yang terkuat. Orang-orang yang ada di tempat tersebut memang tidak bisa merasakan energi murni acak tersebut. Namun, Gibran bisa merasakan bahwa Agam tidak hanya tidak terpengaruh dengan serangan Hinata, tetapi energinya sendiri juga pulih dengan cepat. Hal ini sudah cukup untuk membuktikan dugaannya. Pada saat yang sama, ada orang lain yang mengetahui cerita tersebut. Orang itu tidak lain adalah Mahaguru Wirya yang bersembunyi di dalam kegelapan. Pada saat ini, dia sudah benar-benar kehilangan kesucian yang selama ini melekat padanya. Wajahnya yang tampan menjadi mengerikan dan matanya terlihat merah. Dia merasa sangat marah saat melihat energi murni acak yang seharusnya menjadi miliknya malah digunakan oleh Agam. Jika bukan karena pertemuan keluarga Haryanti dan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, dia akan langsung menyerang dan membunuh Agam. Meskipun kamu bisa mengalahkan orang sekuat Hinata, mari kita lihat bagaimana kamu akan bertahan. Mahaguru Wirya mendengus dingin dan sosoknya perlahan-lahan menghilang lagi. Seluruh area jurang dewa sudah berubah menjadi tempat kematian mutlak. Saat ini, hanya Agam yang berdiri dengan tenang di sana. Hal ini benar-benar tidak bisa diterima oleh Hinata. Aku akan membiarkanmu terus berpura-pura. Murnikan lagi! Hinata berteriak dengan keras. Dia tidak peduli bahwa tubuhnya sudah kehabisan energi dan daya hidupnya sudah terkuras habis karena pengeluaran energi yang besar-besaran. Dia percaya bahwa Agam sedang berpura-pura kuat. Padahal, dia tahu bahwa Agam sebenarnya sedang berada di ambang kehancuran. Inilah pemikiran kebanyakan orang. Namun, energi Agam menjadi sangat melimpah. Ketika dia mencapai batas tertentu, kondisinya benar-benar pulih ke puncaknya. Pada saat ini, Hinata akhirnya merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Wajah Hinata menjadi pucat pasi. Meskipun Agam memperdaya dirinya dan juga orang-orang, saat ini Hinata sadar bahwa transformasi harimau alam semesta miliknya yang diyakini tak terkalahkan ternyata tidak menimbulkan ancaman apa-apa pada Agam. Bahkan serangan tersebut malah membantu Agam mengisi kembali kekuatannya yang sudah hilang. Efek FT. Karena kemarahan di dalam hatinya serta kondisi tubuhnya yang sudah mencapai batasnya, Hinata menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Saat ini,
Tubuhnya terjatuh dan menghantam tanah dengan keras. Hinata kalah. Penonton langsung bergemuruh. Barusan, Hinata melepaskan serangannya yang paling kuat. Bahkan dia sampai membakar energi dan esensinya sendiri dengan maksud untuk memusnahkan Agam sepenuhnya. Namun, siapa yang bisa menyangka bahwa Agam tidak terluka sama sekali, sementara Hinata kalah begitu saja. Raut wajah semua orang penuh dengan kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi. Namun, ada satu hal yang jelas dalam pertarungan tersebut. Saat ini, Agam sedang berada di puncak kekuatannya. Sedangkan Hinata sudah kehabisan energi dan tidak memiliki peluang untuk menang. Dasar tua bangka! Aku sudah bilang kalau aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Mata Agam berkilau dengan cahaya yang tajam. Saat ini, energinya sudah mencapai puncaknya. Dia melangkah di kehampaan dan terjun dengan kecepatan yang luar biasa sambil menghantamkan telapak tangannya di udara. Niat membunuhnya terlihat sangat menakutkan dan tidak ada keraguan sedikit pun. Dasar bajingan! Apa kamu ingin membunuhku? Bermimpilah! Darah terus mengalir keluar dari mulut Hinata. Dia menggertakkan giginya dengan erat dan mengibaskan jubah bajunya. Seketika itu juga, gulungan ruang angkasa muncul di tangannya dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk merobeknya. Dalam sekejap, gejolak ruang yang sangat besar muncul di antara keduanya. Ah! Teriakan puluhan ribu orang meledak dan kekuatan yang mereka kumpulkan membentuk sebuah penghalang yang sangat kokoh. Seketika itu juga, penghalang tersebut segera memblokir serangan telapak tangan Agam. Kemudian, bayangan harimau raksasa muncul dari gejolak ruang tersebut. Agam mengernyitkan keningnya dan gelombang kekuatan spiritual dilemparkan keluar hingga membuatnya mundur beberapa ratus meter. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, dia tidak akan memiliki cara untuk membunuh Hinata. Apa ini? Para bangsawan dari ibu kota kekaisaran terlihat bingung. Mereka menyaksikan kekuatan yang ditunjukkan oleh Agam dengan penuh keterkejutan. Bahkan Hinata pun bukanlah tandingannya. Jeti, untuk apa bayangan harimau raksasa ini tiba-tiba muncul? Di sisi lain, semua anggota keluarga Haryanti sepertinya sudah memahami sesuatu. Mereka menatap Agam dengan rasa kasihan di mata mereka. Kehebatan Hinata bukan hanya terletak pada kekuatannya saja, tetapi juga ada pada pasukan Hinata. Karto berseru dengan keras dan mengejutkan semua orang. Bayangan harimau itu tersebar dan semua orang langsung terkejut. Kemudian, mereka langsung bergidik ngeri. Itu adalah formasi yang diatur oleh puluhan ribu orang. Di antara puluhan ribu orang itu, setiap orangnya memiliki energi kematian yang kuat. Aura yang dipancarkan merupakan aura sejati yang hanya bisa didapatkan melalui pengalaman bertempur di medan perang. 12 dewa gila berada di tengah-tengah formasi. Kekuatan individu mereka mungkin tidak terlalu kuat. Namun, ketika bersatu dengan puluhan ribu orang lainnya, kekuatan mereka bisa mencapai tingkat yang menakutkan. Kekuatan gabungan puluhan ribu orang sudah cukup untuk mengancam Agam. Di depan puluhan ribu orang itu, Agam terlihat seperti tenggelam di tengah lautan manusia dan tampak sangat kecil. Ini tidak adil. Wajah Sina menjadi sangat pucat. Dia segera bergegas menuju ke arah anggota keluarga Haryanti dan berteriak. Pertarungan ini adalah pertarungan antara dua orang. Kenapa orang lain harus ikut campur? Tidak ada kesepakatan seperti ini sebelumnya. Kerumunan juga menyadari hal tersebut. Benar. Pertarungan ini jelas-jelas pertarungan hidup dan mati antara Agam dan Hinata. Jeti, mengapa Hinata memanggil pasukan Hinata? Ini jelas curang. Keadilan? Apa itu keadilan? Hinata mendapatkan ketenangannya kembali, mendarat dengan mantap di tanah. Dia menoleh ke belakang dan berkata dengan senyum sinis. Siapa di dunia ini yang tidak tahu kalau aku adalah seorang jenderal dari pasukan Hinata? Pasukan Hinata merupakan bagian dari kekuatanku. Katakan padaku, apa yang salah dengan itu? Kekuatan eksternal pun selama bisa digunakan dalam pertarungan juga bisa dianggap sebagai bagian dari kekuatan seseorang. Suara Yakub menyebar ke seluruh area. Kalau penggunaan kekuatan eksternal tidak diperbolehkan,
Agam tidak boleh menggunakan fragmen jejak Patuna karena fragmen tersebut milik 9 alam dan bukan milik perorangan. Jadi, tindakan Hinata tidak melanggar aturan. Hisham ikut menimpali. Raut wajah anggota keluarga Haryanti lainnya terlihat datar dan diam-diam menyetujui pernyataan tersebut. Sebenarnya, tindakan ini sangat memalukan. Bahkan sangat tidak bermoral. Namun, semua ini demi nama baik keluarga Haryanti. Itulah kekuatan mereka. Semua orang terdiam dan tidak ada yang berani membantah. Wajah Sina memucat saat dia menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa pendapatnya tidak akan didengar dan tidak bisa memengaruhi situasi sama sekali. Kemudian, Januar mencibir. Nah, menyerah saja. Aturan pertarungan ini ditetapkan oleh keluarga Haryanti. Meskipun mereka melanggarnya secara terang-terangan, apa yang bisa kamu lakukan? Sina tidak bisa berkata-kata. Keputusan yang dibuat oleh keluarga Haryanti tidak bisa dia tentang. Meskipun tuntutan mereka sangat tidak masuk akal, dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kehadiran kakeknya. Karena kekuatanlah yang menentukan aturan dan satu-satunya kriteria untuk memegang kekuasaan untuk berbicara. Aturan dari pertarungan ini menjelaskan bahwa keluarga Haryanti dan kekuatan lainnya tidak boleh ikut campur dalam duel antara kedua belah pihak. Selain itu, kekuatan yang ada di dalam maupun luar seseorang adalah bagian dari kekuatan mereka. Amir tiba-tiba muncul dan berkata demikian. Saat dia berbicara, dia menatap Hinata dengan sorot mata yang tajam dan juga sedingin es. Meskipun Hinata tidak melanggar aturan, fakta bahwa dia benar-benar menggunakan pasukan Hinata membuatnya benar-benar membencinya. Kata-kata Amir adalah keputusan akhir. Tidak ada suara siapapun yang menyelah. Pada saat ini, Hinata menekan daya hidup yang memudar dalam tubuhnya dan dia tampak menua 10 tahun. Kerutan di wajahnya terlihat makin jelas saat dia tertawa dengan terbahak-bahak. Dasar bajingan! Aku punya pasukan Hinata! Beraninya kamu mau membunuhku! Bajingan! Itulah suara di hati para bangsawan di ibu kota kekaisaran. Meskipun Hinata tidak melanggar aturan, cara dia mempertahankan hidupnya dengan meminta bantuan benar-benar sangat hina. Yang lebih hina lagi adalah, dia justru bangga akan hal itu dan tidak merasa bersalah sedikit pun. Sejak kapan Jenderal Hinata yang dulunya sangat kuat dalam menjaga perbatasan tiba-tiba menjadi orang yang hina seperti ini?